Bapak Ibu, sangat bisa diacungi jempol, kalau bisa jempol 4 begitu ya. Jadi Pak Ken itu sampai, wah luar biasa sekali. Ini menunjukkan bahwa hotelnya mantap, luar biasa. Itu masih di parkiran, belum kita masuk ke dalam lift. Di dalam lift pun itu diarahkan, mau kemana Bapak Ibu? Kita arahkan ke sana. Mau ke toilet Bapak, oh saya antar. Luar biasa Prof, Masya Allah. Ini baru di depan, Bapak Ibu belum nyoba minumnya ya. Nanti monggo Bapak Ibu ya, kalau misalnya ada waktu weekend bersama keluarga tercinta, monggo nanti bisa menikmati bagaimana pelayanan atau hospitality yang ada di hotel beliaunya ini. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, Masya Allah. Karena dia melayani tamu dengan senang, maka tamunya juga akan senang. Betul. Ketika tamunya senang, tamunya akan kembali dan menceritakan teman-teman. Reputation transfer principle. Nah ini saya baca di situ tuh istilahnya memang terdengar saya agak gemis ya, tapi dampaknya itu sepertinya sangat dekat dengan kita ya, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menurut pendapat Prof dengan konsep tersebut? Iya, konsep itu sebetulnya sederhana. Jadi ketika kita mendapat pelayanan baik dari seorang reception misalnya, ya, kita akan cenderung mengatakan hotelnya bagus, bukan receptionnya yang bagus, tapi hotelnya bagus. Hotelnya ramah, hotel memberikan resepsi. Demikian juga sebaliknya. Itu konsepnya sebenarnya itu. Jadi sebetulnya bagaimana pelayanan itu diberikan itu mempengaruhi perilaku dari konsumen atau berdampak terhadap penilaian konsumen terhadap pelayanan ini menjadi prioritas ya, bukan mungkin itu tapi memang dalam prakteknya apakah kalau ini mau dibudayakan itu artinya yang frontliner juga menarik bahwa diperhatikan karena ada di industri hospitality atau bisnis jasa itu memang kalau di dalam teorinya begini, kalau saya sering bilang begini, gaji itu nomor 1 tapi bukan yang utama. Terus pertanyaannya, terus yang utama apa? Bukan gaji, karena yang utama itu ada yang ketenangan dalam bekerja, kenyamanan, kebahagiaan, macam-macam itu. Jadi intinya ya bukan gaji. Jadi tetap kalau saya bilang gaji bukan nomor 1 itu adalah mungkin munafik ya, tapi tetap nomor 1, tapi bukan yang utama. Dan di beberapa penelitian yang saya lakukan ternyata begitu. Jadi nggak cukup menarik dari hasil penelitian di hotel itu waktu itu, karena semua teori mengatakan bahwa gaji itu nomor 1. Tapi setelah saya terbaca ternyata enggak, yang nomor 1 di industri hospital itu adalah suasana kerja. Baik Bapak Ibu, ini adalah momen yang istimewa tentu saja. Jadi simbolik buku hand cover ini merupakan salah satu bentuk bahwa apresiasi ya, dimana baik mohon disampaikan untuk penyampaian buku secara simbolis. Yang pertama kepada Ibu Intan selaku perwakilan dari resepsionis. Jadi kalau banyak sekali posisi-posisi di frontline ini kurang terperhatikan oleh perusahaan, padahal itu sangat penting. Jadi kalau misalnya hanya mengejar target penjualan tapi tidak memperhatikan apa yang dianggap penting oleh konsumen, itulah menjadi permasalahan. Ya, selama ini pelatihan atau SOP yang diberikan hanya daripada standar itu sebelum sapi atau sapa ibu seperti itu, tapi pada prinsipnya apa? Bahwa kepedulian terhadap customer itu adalah humannya. Bagaimana sebetulnya intinya kan bagaimana memanusiakan manusia itu prinsipnya sebenarnya di situ. Jadi yang sudah diperhatikan, saya harap dengan buku ini perusahaan-perusahaan atau para pengelola perusahaan menyadari bahwa ini penting, kemudian bagi frontline sendiri bisa agak bangga, punya kebanggaan bahwa jabatan itu meskipun itu seorang driver, security, jadi itu buat saya.